Banyak banget video di luar sana yang udah ngejelasin cara jungling kayak gimana. Tapi nyatanya teman-teman, meskipun kalian udah disiplin terapin cycle jungle, itu belum tentu menang gitu. Karena menurut gue kunci untuk menjadi jungler yang baik itu lebih ke bagaimana kita bisa membaca pergerakan tim dan pergerakan musuh. Kayak ini dari tadi groknya mau rusuh, nah kita ikut rusuh gitu. Nah ini miskom nih, tadi groknya skill 1 jadi dia yang dapat buff, sedangkan kan gue nahan reti biar bisa retri kan. Nah ini kalau nggak ada apa-apa ya udah kita lanjut aja kayak biasa. Nah di sini kan ada Arlot lagi war tuh sama Pakuitonya. Nah ini kita join nggak apa-apa. Terus kita lanjut ke jungling yang lain gitu, nggak apa-apa, nggak usah balik ke yang tadi, nggak usah terpaku banget sama cycle kita. Soalnya kill dan assist itu juga ikut menambah stack retri kita teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang harus bunuh creep terus, nggak perlu jadi petani-petani banget lah. Nah disitu kan tadi lihat setelah gue kill Kaditanya dari 6 nambah jadi 7 kan. Nah ini kita ada war, kita join lagi gitu. Dapat assist, dapat kill, langsung nambah jadi 9. Dan mantep nih dapat bonus buff juga. Nah ini yang bisa gue namain conditional jungling teman-teman. Jadi kalian gak harus yang namanya terpaku dalam satu cycle jungling. Jadi ya udah lihat situasi dan kondisi teman-teman dan musuh. Nah, justru kebalikannya kalau kalian terlalu terpaku sama cycle itu, jadi musuh udah tahu kalian arahnya kemana gitu. Misalkan kalian biasanya dari buff biru ke buff merah, ke jungle hijau, habis itu baru ke bawah. Nah, itu pergerakan kalian jadi lebih mudah terbaca sama si musuhnya. Nah, kalau udah kayak gini biasanya lebih gampang juga buat ngebaca musuh karena di sini kan buff biru dia udah hilang nih. Nah, kemungkinan besar dia mencari jungle lain yang belum diambil, yaitu buff merah. Jadi kemungkinan besar dia ada di map bagian atas. Nah, ini kita bisa langsung join aja warnya. Atau pilihan lain yang bisa kalian ambil adalah coba nge-fill lane yang lagi kalah. Jadi misalkan tadi Arlotnya kan kalah tuh di bawah by one sama si Pakuito. Nah, itu bisa kalian fill dulu lane-nya biar dia nggak bisa plating. Kita ambil buff dulu. Oke, nah ini ada suara Isunshin, kita bisa pick off. Nice. Nah ini gue pede karena dia itu baru naik ke level 6 teman-teman. Sedangkan gue udah mau level 8 kan. Jadi perbandingan level itu ngaruh banget apalagi di early game. Nah di sini kita langsung aja clean up juga si Nathan. Nice. Ini kita udah snowball banget nih di sini. Harusnya kalau pakai Sky Piercer juga bisa, cuman tadi main rada safe kan. Nah di sini coba kita bantu si Arlotnya lagi di geng. Ini udah mau cut duluan. Nah ini kita bisa pick off juga nih Kaditanya. Karena pastinya skill dia udah kepake buat si Arlot dan perbedaan level itu tadi. Dia masih level 6. Gue udah level 8. Oke kita coba dapetin mid dulu. Karena kebetulan kan si Kaditanya masih belum respawn tuh. Nah ini kesempatan yang baik buat kita push mid. Karena tower mid itu kunci kemenangan juga sih sebenarnya. Karena jadi tim kita juga lebih leluasa geraknya. Tim musuh juga harus lebih safety lagi kan. Nggak bisa asal ngumpet di bus. Nah ini Nananya jago cuy, sumpah. Dia on point banget dari tadi sisinya. Jadi kita bisa langsung masuk. Nah ini kita langsung ambil aja turtle-nya. Karena kalau udah snowball gini, musuh itu juga takut ngambil ngekontes turtle teman-teman. Karena retry mereka itu udah kalah level. Betul kalian suka gak sih guys kalau gue misalkan main gini terus komentarinya analitis, bahas basic-basic teori-teori gitu. Jangan salah, daging ini, daging. Kalian catat ya. And of course there are levels to this karena yang pastinya kan semua match hero-nya akan berbeda, terus timnya juga beda-beda kan, nggak akan semuanya plek-ketiplek sama gitu. Jadi yang pastinya ya banyakin main aja, banyakin main, banyakin lawan banyak hero. Jadi ya lebih
familiar lagi sama bagaimana cara gameplaynya. Kebetulan kan ini Isunshin udah banyak sering banget kan di pick di rank, apalagi di rank mythic. Jadi udah familiar lah sama pergerakannya si Isunshin ini. Nah, ini langsung kita gas aja, sap. Nice banget. Nah, itu perbedaan levelnya lihat, udah 2 level, guys. Udah susah banget dia untuk mengejar. Oke, kita ambil dulu buff merah dia, biar dia tambah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di sini tim kita kondisinya udah enak banget sih, tinggal laning, tinggal nge-push. Farming lagi. Okuitonya. Nah, di sini kan lihat tim kita bertiga ada di tengah, terus ini ada satu orang di bawah ya. Nah, kemungkinan besar ini ntar ada yang split push tuh, ada Nathan kan di atas. Nah, ini tugas kita sebagai orang yang keluyuran kemana-mana itu buat nge-feel teman-teman. Jadi kita nggak kecolongan gitu. Dan di sini pas banget turtle-nya ada di atas, kita bisa langsung turtle. Nah, kita sambil lihat di map kalau misalkan ada pengen war. Nah, kayak sekarang nih kan pengen ada war. Nah, ini kita mending join teman-teman, karena di meta sekarang kill itu dianggap lebih berharga daripada turtle. Kayak yang kalau nggak salah waktu itu Alter Ego ya menerapkan sistem ini, meta ini. Jadi mereka tuh nggak terlalu ngutamain turtle, menangin kontes turtle. Mereka fokus warnya gitu. Karena di perhitungannya ini dianggapnya lebih merugikan tim musuh daripada kita menangin turtle doang. Nah, sama halnya dengan lord teman-teman, apalagi di menit segini ya kan. Kalau di menit segini, walaupun kita dapat lord tapi tim kita wipe out, itu minionnya atau lordnya itu belum terlalu tebel dan belum tentu terlalu sakit. Jadi musuhnya justru bisa ngebalikin, ngancurin turret-turret kita. Nah, mau kemana kamu Nathan? Kamu sudah terjebak di sini. Oke, jadi ya seperti yang gue bilang, semua ini bagian dari si conditional jungling itu tadi. Ngelihat kondisi, pergerakan tim, pergerakan musuh, mana yang lebih menguntungkan. Ini dari tadi tim gue si Hanabi global mulu. Nah, kalau gini baru nih kita objektif ya. Objektif ngancurin inhibitor turretnya, karena wah annoying banget kalau udah minion gede tuh. Di sini kita bisa nggak ya? Kita nggak dapat, nggak apa-apa. Ini trikinya kalau udah sisa dikit gini ya turretnya. Ini kita harus main tarik ulurnya harus pintar teman-teman. Biar kita nggak ke pick off sama musuhnya. Ini hampir aja. Oh ya BTW ini gue lagi cobain emblem set yang bisa sprint atau nambah movement speed di area jungle sama river. Kalau lo perhatiin baik-baik, ini setiap gue masuk jungle itu kayak ada efek larinya gitu coy. Nah ini setelah gue cobain sih enak banget ya, jadi kita lebih kencang aja, lebih racing aja gitu buat ngejar musuh. Cuma ini cuma berlaku di area jungle dan river ya. Ini biasanya kalau musuh udah kayak gini, udah nggak mau keluar base, itu bisa kita freeze lane-nya guys. Jadi mereka tuh terpaksa buat keluar. Ini dari tadi sumpah lihat tuh di chat Hanabinya global nih bos. Apalah. Ini kita coba ambil dulu juga lagi jungle-nya. Ini Nathan. Mati dong. Nah itu kalau misalkan kita mau masuk jungle musuh ya teman-teman, itu juga harus diperhatiin kira-kira timer lordnya itu masih lama atau udah bentar. Soalnya kalau udah bentar terus kita mati di jungle musuh, itu rawan comeback karena kan musuhnya bisa langsung ngelord, terus mereka bisa dapat lord dengan mudah. Nah itu harus diperhatiin tuh biar nggak gawat.
Oke, dapat Lord, Isunshin di atas. Ini ada Isunshin atau udah Kadita lagi. Cabut dulu, jangan dilawan kalau kayak gitu. Jangan dilawan. Nah, kita main safety dulu, ada Lord soalnya. Ini dari tadi sumpah groknya, nananya keren-keren sih. Jadi enak aja gitu mainnya. Kayak mereka yang start war, kita tinggal yang bersih-bersih. Ini apa sih Paku itu coy dari tadi coy, sumpah. Dia kenapa sih coy? Nah kalau gini kita balik dulu ya, karena pertama MM kita udah nggak ada, nggak bisa nge-push. Terus Nannya juga baru hidup. Nah ini kita coba cari kesempatan lagi buat N. Coba masuk. Magnus. Nah ini kalau Nathan ini udah nggak ada teman-teman. Ini kita bisa lebih gampang nih, udah nggak ada yang bisa nge-clear cepet soalnya. Coba ya. Kita habisin dulu minion atas nih. Harusnya bisa sih. Nah ini Hanabinya langsung aja nih nge-push gitu. Oke mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue obrolin hari ini. Makasih yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye.